Saya Anindita Nuraini dengan NIM I0002500092 akan menganalisa tentang putusan nomor 80/G/2024/PT UN Semarang mengenai sengketa revisi peta bidang pengadaan tanah jalan tol Semarang Demak. Pihak penggugat Haji Hamidah, pemilik tanah tambak sah seluas 1.731 meter persegi yang tercatat dalam surat C Desa nomor 780 Persil 36 kelas D 2 dan SPPT PBB penguasaan sejak kurang lebih tahun 1990. Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Ketua Satgas A Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang Demak sebagai pelaksana inventarisasi dan identifikasi tanah. Pihak penggugat memiliki dan berhak atas tanah dasar hak sah sejak 1990. Objek sengketa berupa berita acara tentang kesepakatan hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A nomor 360-BA-02T-02-33-04-Romawi 7/2024, di mana tergugat melakukan perubahan administrasi negara yang cacat prosedur dan tidak transparan. Data fisik dan yuridis tanah penggugat, surat C Desa nomor 780 Persil 36 kelas D 12 2 SPPT PBB atas nama Haji Hamidah. Sporadik ada, penguasaan fisik sejak kurang lebih 1990. Surat kelurahan ada. Ketentuan hukum yang dilanggar: yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 5 huruf A asas legalitas, dan Pasal 9 ayat 1 administrasi wajib berdasarkan undang-undang dan AUPB. Yang kedua, PP Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 24 ayat 3 dan 4. Berikut alur kerugian penggugat. Negara mengakui tanah penggugat seluas kurang lebih 11.731 dalam inventarisasi awal. Penggugat menyetujui nilai ganti rugi. Pembayaran ganti rugi tidak dilaksanakan. Tergugat melakukan revisi peta bidang tanpa melibatkan penggugat. Luas tanah yang diakui menjadi berkurang. Hak penggugat atas ganti rugi terhambat dan dirugikan. Benang merah kasus: perbuatan administrasi negara yang cacat prosedur dan tidak transparan menyebabkan perubahan data fisik tanah, perubahan yuridis tanah, pengurangan hak penggugat, tertundanya pembayaran ganti kerugian. Akibat hukum: perbuatan administrasi negara yang cacat prosedur dan tidak transparan menyebabkan perubahan data fisik tanah, perubahan yuridis tanah, dan pengurangan hak penggugat. Penilaian pembuktian: pada putusan tersebut, beban pembuktian penggugat membuktikan bahwa tanah benar dikuasai dan dimiliki penggugat. Penggugat dirugikan akibat revisi peta bidang. Revisi dilakukan sepihak. Objek sengketa melanggar AUPB. Alat bukti penggugat: pada surat C Desa nomor 780 Persil 36 kelas D 2 SPPT PBB, sporadik, surat keterangan lurah, berita acara kesaksian hasil inventarisasi awal tahun 2023, bukti persetujuan ganti rugi, pemeriksaan setempat. Beban pembuktian tergugat membuktikan bahwa revisi peta bidang dilakukan sesuai prosedur. Pengukuran ulang dilakukan secara sah. Revisi memiliki dasar hukum. Tindakan administrasi telah sesuai AUPB. Alat bukti penggugat: berita acara revisi, dokumen pengukuran ulang, dokumen inventarisasi, dokumen administrasi pertanahan, penugasan Satgas A. Objek sengketa: berita acara tentang kesepakatan hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A nomor 368/P2T-BA titik 02.02-33.74 Romawi 7/2024. Data fisik dan yuridis tanah penggugat berupa surat C Desa nomor 780 Persil kelas 36 kelas D 2 SPPT PBB atas nama Haji Hamidah,
sporadik ada penguasaan fisik sejak kurang lebih 1990. Surat kelurahan ada. Ketentuan hukum yang dilanggar berupa yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 5 huruf A, asas legalitas, dan Pasal 9 Ayat 1 administrasi wajib berdasarkan Undang-Undang dan AUPB. Nomor 2, PP Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 24 Ayat 3 dan 4. Hasil penilaian hakim, gugatan penggugat dikabulkan, objek sengketa dibatalkan, tergugat wajib mencabut revisi peta bidang, tergugat wajib melanjutkan proses berdasarkan hasil inventarisasi 9 Februari 2023. Pertimbangan hakim, penilaian terhadap penggugat. Penggugat mampu membuktikan penguasaan fisik tanah. Bukti surat dan saksi saling mendukung, tidak terdapat sengketa kepemilikan nyata dari pihak lain. Tanah merupakan satu harapan yang utuh. Penilaian terhadap tergugat. Revisi dilakukan tanpa keterlibatan penggugat. Tidak sah. Tidak ada bukti undangan pengukuran ulang, maka tidak sah. Tidak cukup dasar untuk memecah bidang tanah, maka tidak sah. Tindakan administrasi tidak cermat, maka tidak sah. Penafsiran hukum. 1. Penafsiran sistematif sampai ekstensif. Kapan digunakan? Saat hakim menafsirkan hubungan Undang-Undang PTUN, UU Administrasi Pemerintahan, dan PP Nomor 19 Tahun 2021. Mengapa digunakan? Karena perlindungan hak atas tanah tidak hanya berdasarkan sertifikat formal, tetapi juga penguasaan fisik yang sah. Yang kedua, penafsiran historis. Sejak kapan digunakan? Saat hakim melihat riwayat penguasaan sejak tahun 1990. Proses inventarisasi pada tahun 2023, kesepakatan awal luas kurang lebih 11.731 meter kubik. Mengapa digunakan? Karena perlindungan hak atas tanah tidak hanya berdasarkan sertifikat formal, tetapi juga penguasaan fisik yang sah. Penafsiran konstruktif dan analogis. Kapan digunakan? Saat hakim mengaitkan sporadik surat lurah kesaksian warga dengan bukti penguasaan sah menurut PP Nomor 19 Tahun 2021. Mengapa digunakan? Karena tanah belum bersertifikat telah dikuasai oleh. Hasil penafsiran hakim. Hasil penafsiran hukum, hakim menyimpulkan bahwa 1. Revisi peta bidang merupakan KTUN. Yang kedua, revisi tanpa keterlibatan penggugat melanggar AUPB. Yang ketiga, penguasaan fisik penggugat sah dan harus dilindungi. Yang keempat, hasil inventarisasi awal tetap berlaku. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.